Bismillahirrahmanirrahim. Qolal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun, adapun pasal ini fi ahkami muharramatil ihrami, dalam menjelaskan hukum-hukum perkara yang diharamkan ihram. Wahia, dan adapun muharramatul ihram, itu mah perkara yahrumu yang haram apa emak, bisababil ihrami, dengan sebab ihram. Wa yahrumu, dan haram, alal muhrimi, pada orang yang ihram, apa asrotu asya'a, 10 perkara. Ahaduha, adapun yang pertamanya asroh, itu lubsul muhiti, memakai pakaian yang dijahit. Memakai pakaian yang dijahit. Kagomisin, seperti gomis. Wakubain, dan kuba. Kuba itu baju kurung. Wakhufin, dan sepatu. Walubsul mansuji, dan memakai pakaian yang ditenun. Kadar'in, seperti dar'in. Wal makudiyah, dan yang diikat. Kalibadin, seperti libad. Libad itu sejenis pakaian. Kalau dar'in itu baju besi. Baju besi yang dipakai untuk perang. Kalibadin, seperti libad. Bi jami'i badanihi, di seluruh badannya si muhrim. Wasani, dan adapun yang kedua, itu tagatiyatu ro'si, menutup kepala. Auba diha, atau sebagian ro'sun. Minar rajuli, dari lelaki. Bima, dengan sesuatu yu'adu, yang dianggap apa ma. Yu'adu, yang dianggap apa ma. Satiron, akan perkara yang menutupi. Akan perkara yang menutupi. Kaimamatin, seperti sorban. Watinin, dan lumpur. Fa'in lam yu'adda, maka jika tidak dianggap apa ma. Satiron, akan penutup.
lam yadurro maka tidak bahaya. Apa ma? Kawad iyadihi seperti menyimpan tangannya muhrim. Seperti menyimpan tangannya muhrim. Ala ba'di ro'sihi pada sebagian kepalanya muhrim. Wakan gimasihi dan seperti menyelamnya muhrim. Menyelamnya muhrim. Fima'in dalam air. Wastidlalihi dan berteduhnya muhrim. Bimahmalin dengan tanduk. Wa in masa sekalipun wa in masa sekalipun mengenai apa mahmil roksahu pada kepalanya muhrim. Watagdiyatul wajhi dan menutup wajah. Au ba'dihi atau sebagian wajah. Minal mar'ati dari perempuan. Bima dengan perkara yu'addu yang dianggap apa ma. Satiron akan yang menutupi. Wayajibu dan wajib alaiha pada mar'ah. Wayajibu dan wajib alaiha pada mar'ah. Apa antasuro harus menutup siapa mar'ah. Min wajhiha dari wajahnya mar'ah. Ma akan perkara la yata'ata yang tidak melakukan apa satru jami iroksi menutup seluruh kepala ilabihi kecuali dengan emak. Walaha dan itu boleh bagi mar'ah dan boleh bagi mar'ah antas bala yakni antas bala menurunkan siapa mar'ah ala wajhiha pada wajahnya mar'ah sauban akan pakaian mutajafian yang sejajar anhu dari wajah bi khosbatin dengan kayu wanahwiha dan seumpamanya khosbah. Wal khunsa dan adapun banci kama seperti keterangan kola yang berkata siapa al-Qadi Husain Qadi Abu Thayyib itu yu'maru diperintah bisatri siapa khunsanya itu yu'maru diperintah siapa khunsa bisatri akan menutupi
walabsul bisatri walabsil muhiti, dan memakai pakaian yang berjahit. Wa amal fidyatu, dan adapun fidyah, parladzi maka adapun keterangan alaihi yang tetap pada alladzi al jumhuru yakni jumhur ulama itu annahu bahwasanya khunsa itu insataro jika menutup siapa khunsa wajahahu akan wajahnya khunsa teh au apa sih? Hah? Au? Hah? Rok sahunya. Au rok sahu atau kepalanya khunsa lam yajib maka tidak wajib apa al fidyatu fidyah li syaki karena ragu wa in satarohuma, dan jika menutup siapa khunsa akan keduanya wajabat maka wajib apa fidyah wasalisu, dan adapun yang ketiga itu tarjilun menyisir ayat tasri jusyari yakni menyisir rambut kaza begitu juga adahu menghitung akan tarjil siapa al musannifu yai musannif. Jadi kalau kata yai musannif menyisir itu termasuk minal muharramati dari perkara yang diharamkan. Walakinil ladzi tetapi adapun perkara Fisarhil Muhadzabi dalam kitab Sarah Muhadzab itu annahu bahwasanya tarjil itu makruhun makruh wakaza, dan begitu juga haku sya'ri yakni menggaruk rambut bidofri dengan kuku. Warabiu, dan adapun yang keempat itu halkuhu mencukur roksun sa'ri yakni bukan roksun ya, sa'run sa'ri yakni rambut au natfuhu atau mencabut sya'run au ihraquhu atau membakar sya'run. Wal muradu, dan adapun yang dikehendaki itu izalatuhu menghilangkan sya'run,
Bi ayyi tariqin, dengan cara apapun. Dengan cara apapun, karena yang ada apa tariq. Walau nasian, sekalipun lupa. Walau nasian, sekalipun lupa. Wal khamisu, dan adapun yang kelima itu taklimul adfari, menggunting kuku. Adapun yang kelima itu taklimul adfari, menggunting kuku. Ai iza latuha, yakni menghilangkan adfar. Min yadin, dari tangan, aurijlin, atau kaki. Bitaklimin, dengan cara digunting. Bitaklimin, dengan cara digunting. Au ghairihi, atau selian taklim. Au ghairihi, atau selian taklim. Ila idan kasaro, kecuali ketika ketika pecah. Apa ba'du dzufrin, sebagian kuku. Ba'du dzufril muhrim, sebagian kukunya orang yang ihram. Wa ta'adda, dan kesakitan siapa muhrim. Bihi, dengan ba'du dzufrin. Falahu, maka itu tetap bagi muhrim. Izalatul munkasiri, menghilangkan kuku yang pecah. Menghilangkan kuku yang pecah. Fakot saja. Fakot saja. Wasadisu, dan adapun yang keenam itu atibu, wangi-wangian. Itu atibu, wangi-wangian. Ai istimaluhu, yakni menggunakan tib. Yakni menggunakan tib. Qasdan, dengan sengaja. Qasdan, dengan sengaja. Bima, dengan perkara yuksodu, yang dimaksud. Minhu, dari ma. Apa ro'ihatu tibi, bau wangi-wangian. Nahwu miskin, seumpamanya misik, wa kafurin, dan kafur. Pisaubihi, dalam pakaiannya si muhrim. Biayyul sikohu, dengan menempelkannya. Bihi, dengan tib. Alal wajihi, dengan cara al-mu'tadi, yang biasa. Alal wajhi, dengan cara al-mu'tadi, yang biasa. Istimalihi, dalam penggunaan tib. Au fi yadinnya. Badanihi. Au fi badanihi, atau dalam badannya si muhrim. Zahiron, luarnya. Au batinan, atau dalamnya. Ka'aklihi, seperti memakannya si muhrim. Atiba, akan wangi-wangian. Wala farqo, dan tidak ada perbedaan.
Fi mustamili tibi. Dalam orang yang menggunakan wangi-wangian. Baina kaunihi di antara adanya mustakmil itu rojulan laki-laki awim ro'atan atau perempuan. Ahsama. Ahsama itu tidak bisa mencium. Tidak bisa mencium. Karena ada siapa mustakmil. Aula atau tidak. Wa kharaja dan terkecuali. Bikosdin dengan lapan kosdin. Apama perkara. Lau alqot jika menempel. Alaihi pada muhrim. Apa arihu angin. Apa arihu angin. Iban akan wangi-wangian. Au ukriha atau dipaksa. Au ukriha atau dipaksa siapa muhrim. Alastimalihi untuk menggunakan tib. Au jahila atau tidak tahu siapa muhrim. Tahrimahu akan keharaman tib. Tahrimahu akan keharaman tib. Au nasia atau lupa siapa muhrim. Anahu bahwasanya muhrim. Itu muhrimun orang yang ihram. Fa'innahu maka sesungguhnya si muhrim. Itulah fidyata tidak ada fidyah. Alaihi bagi muhrim. Fa'in alima jika maka jika tahu siapa muhrim. Tahrimahu akan keharaman tib. Wajahila dan tidak tahu siapa muhrim. Al fidyata akan fidyah. Wajabat maka wajib apa fidyah. Wajabat maka wajib apa fidyah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkami muharramatil ihrami. Pasal ini musannif akan menjelaskan perkara-perkara yang diharamkan bagi seseorang yang sudah niat ihram. Wahia maksud daripada muharramatul ihram adalah ma yahrumu bisababil ihram. Suatu perkara yang memang diharamkan dengan sebab ihram. Asrotu asya'a semuanya ada 10. Jadi ketika kita sudah niat ihram, maka 10 perkara ini harus kita jauhi, harus dihindari. Jika semisal ada salah satu yang dilaksanakan, maka nantinya wajib membayar dam, wajib membayar denda. Tergantung tingkatan keharaman yang kita lakukan. Jadi nanti akan berbeda dendanya antara semisal seorang muhrim yang memakai wangi-wangian sama seorang muhrim yang melakukan wati atau jima. Nanti beda konsekuensinya. Ada yang memang jimanya itu ringan, ada yang berat. Nah gitu. Yang pertama, ahaduha lubsul muhit. Yang pertama adalah memakai pakaian yang berjahit. Jadi muhit, ada mahit. Sebenarnya sama-sama aja pakaian yang berjahit.
Kagomisin tuh seperti memakai baju gamis. Mana? Wakubain atau baju kurung. Wakhufin memakai sepatu. Walubsul mansuji dan memakai baju yang ditenun. Kadar'in seperti halnya dar'in. Dar'in itu sejenis baju besi. Awil ma'kud atau yang diikat. Kalibadin seperti libad. Libad itu coba di tausihnya ada gak? Kadarin tuh ada di tausihnya ya. Kalau kadarin wahya allati lubsa fil haram tuh. Jadi zarin itu adalah pakaian yang dipakai dalam berperang, baju perang. Zarin itu baju perang. Kalau libad itu libad ala nau'aini. Ada dua, ada nau'un ma'kudun wa nau'un matrukun. Fikul juz'in min juz'in. Oh, jadi sesuatu yang memang diikatkan, sesuatu yang diikat tapi berupa pakaian, diikatkan ke badan itu gak boleh. Maksudnya pada makud kalibadin tuh, seperti libad, sejenis pakaian yang memang diikatkan pijami badanihi di seluruh badannya, itu gak boleh. Makanya dalam ihram itu cukup hanya memakai dua kain ihram. Laki-laki berarti yang pertama, yang satunya itu dipakai seperti sarung, yang satu lagi diselendangin pakaian ihram. Itu kan tidak ada berjahit. Seperti ini kan seperti kita pakai baju nih, ini dijahit, ada jahitan-jahitannya, ini nggak boleh, nggak boleh. Tuh. Nah, kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wasani, keharaman ihram yang kedua adalah tagtiyatur ro'si, menutup kepala, au ba'diha atau sebagiannya roksun, minarojuli dari laki-laki, bima yu'addu satiron dengan sesuatu hal yang memang dianggap sebagai penutup. Kayak imamatin tuh, seperti memakai sorban, watin atau pakai tanah tuh, pakai tanah atau lumpur, tadi kan nggak boleh ya, karena itu dianggap sebagai penutup kepala. Itu memakai songkok, kopiah, nggak boleh. Jadi harus memang tidak pakai apa-apa kepalanya itu. Fa'in lam yu'adda satiron, maka jika semisal tidak dianggap sebagai penutup, lam yaduro, maka itu tidak bahaya atau tidak apa-apa. Kawadi yadihi ala ba'di roksihi itu. Seperti menyimpan tangannya pada sebagian kepala. Berarti gini, nggak pakai peci, panas ya. Tadi gini, diam sini. Ya, panas dihalangin sama ini, nggak apa-apa kalau gini mah, karena ini layu adu satiron, tidak dianggap sebagai penutup kalau kita menyimpan tangan di atas kepala tuh. Atau yang kedua, wakan gimasihi fi ma'in, atau seperti menyelam di dalam air. Fi ma'in, ketika mandi semisal masuk ke dalam bak, penyelam tuh, itu kan kepalanya tertutup tuh sama air. Nah, itu gak dianggap satiron, tidak dianggap sebagai penutup, maka tidak apa-apa. Atau wastidlalihi bimahmilin, kemudian berteduh dengan menggunakan tandu, wa in masarok sahu, sekalipun memang mengenai kepalanya ya, tahu tandu itu mahmil, itu jadi sejenis mencira orang mana berartinya sejenis kayu lah, kayu dipegang sama 4 orang nih, 1, 2, 3, 4 ya,
kemudian kita berada di bawahnya. Semakna dengan mahmil itu adalah payung. Kita memakai payung tidak apa-apa karena itu la yu'addu satiron, tidak dianggap sebagai penutup. Makanya ketika orang yang ihram, kalau kita lihat apalagi ketika wukuf, itu banyak yang memakai atau menggunakan payung. Karena nggak apa-apa kalau payung tidak dianggap sebagai penutup. Ya, wa in masaro sahut, sekalipun memang mengenai pada kepalanya. Nah, itu untuk laki-laki. Kemudian watatiyatul wajhi au ba'dihi minal mar'ati. Kalau untuk perempuan itu haram menutup wajah atau sebagian wajahnya bima yu'addu satiron, dengan sesuatu yang dianggap sebagai penutup. Berarti seperti halnya memakai cadar atau memakai, kalau sebagiannya berarti seperti masker ya. Masker kan dipakai tuh. Itu nggak boleh. Bima yu'addu satiron, dengan sesuatu yang memang dianggap sebagai penutup. Wa yajibu 'alaiha, dan wajib baginya antasturo min wajhiha, menutup wajahnya bima la yata'atta satru jami'i ro'si, dengan sesuatu yang memang untuk menutupi jami'i ro'si, seluruh kepala, ilabihi, kecuali dengannya. Berarti kalau memakai jilbab itu boleh. Yang penting wajahnya itu jangan. Walaha, dan untuk perempuan antasabala ala wajhiha, boleh menurunkan pada wajahnya sauban, akan pakaian, mutajafian anhu, yang memang sejajar dengan wajah, bihosabatin wanahwiha, dengan umpamanya kayu atau yang lainnya. Berarti gini ya, jadi nggak boleh itu, yang penting si penutupnya, si kainnya itu tidak kena ke wajah. Jadi gini, tahu kalau perempuan itu pakai misalnya topi, seperti itu, topi, pakai topi, ada yang ke depannya kan topi, nah kemudian di pinggirnya ada kain, itu boleh. Kenapa? Karena itu tidak mengenai pada wajah, gitu ya. Jadi yang tidak boleh itu seperti memakai niqab, memakai cadar, nah itu nggak boleh. Nah, itu untuk perempuan. Kemudian kalau untuk banci, walau khunsa kama qala al-qadi Abu Thayyib, banci seperti keterangan yang dijelaskan oleh Qadi Abu Thayyib, itu yu'maru bisatri, diperintah untuk menutup kepala, walabsil muhit, dan juga memakai perkara yang dijahit. Ya. Jadi gini, berarti kalau untuk hunsa seperti Imam Qadi Abu Thayyib, itu hunsa itu diperintahkan untuk menutup kepalanya. Berarti disamakan seperti siapa? Seperti perempuan. Walau bisil muhid, dan juga boleh memakai pakaian yang berjahit. Berarti kalau menurut Imam Qadi Abu Thayyib, hunsa itu disamakan seperti halnya wanita. Itu. Tapi wa amal fidyatu, adapun di dalam kewajiban bayar fidyahnya, fadladzi alaihi al-jumhur, yang mana keterangan ini salah satunya adalah jumhur ulama menjelaskan annahu in satara wajhahu au ra'sahu, bahwasanya jika si khunsa tersebut menutupi wajah atau menutupi kepalanya, yajibu al-fidyatu, maka nanti ada kewajiban membayar fidyah.
Gitu. Kenapa kok wajib membayar fidyah? Lisyaki, karena adanya keraguan. Wa in satarahuma wajabat. Jika semisal keduanya itu ditutupi, wajahnya ditutupi, kemudian kepalanya ditutupi, wajabat, maka fidyahnya itu menjadi wajib. Berarti yang tidak wajib fidyah itu jika si khunsa menutup salah satunya wajah atau menutup kepala. Alasannya kenapa ada perbedaannya? Dikarenakan khunsa itu suatu seseorang yang memang tidak jelas. Kadang seperti laki-laki, kadang seperti perempuan. Ya. Sedangkan kan di sini kalau misalnya dia dekatnya seperti laki-laki, berarti harusnya apa? Harusnya menutup, agak boleh menutup kepala. Kalau misalnya kepalanya ditutup, maka nantinya wajib bayar fidyah kan gitu. Kemudian jika semisal disamakannya seperti perempuan, berarti boleh menutup kepala dan boleh memakai pakaian yang berjahit. Nah, jika semisal salah satunya yang dilakukan, maka itu tidak ada kewajiban fidyah. Kenapa? Lisyaki, karena adanya keraguan. Ya, ulangi, berarti gini, jika khunsa menutup kepalanya dan memakai perkara yang dijahit, pakaian yang dijahit, ya, maka itu tidak ada kewajiban fidyah. Kenapa? Karena ada kemungkinan dia disamakan seperti wanita. Gitu. Atau jika semisal si khunsa tersebut tidak menutup kepalanya, itu juga sama, tidak ada kewajiban fidyah. Karena mungkin itu seperti laki-laki. Wa in satarahuma tuh, jika semisal keduanya ditutup, berarti wajahnya ditutup, kemudian kepalanya ditutup. Nah, kalau seperti itu mah wajabat al fidyatu, maka fidyahnya itu menjadi wajib. Gitu. Kalau memang khunsa itu memang rada ribet. Kenapa ribet? Ya karena ada dua kemungkinan. Terkadang dia seperti laki-laki, terkadang dia seperti perempuan. Wasalisu, kemudian yang ketiga adalah tarjilun ayat tasrijus sya'ri. Yang ketiga, keharuman ihram itu adalah menyisir rambut. Kada adahu al-musannif, begitupun musannif menganggap bahwa menyisir rambut itu minal muharramati, termasuk daripada keharuman ihram. Lakinnil ladzi qad saraha, lakinnil ladzi fi sarhil muhazzab, tapi keterangan Imam Nawawi di dalam kitab Syarah al-Muhazzab bi annahu makruhun, bahwasanya menyisir rambut bagi orang yang sedang ihram itu enggak haram, tapi hanya sebatas makruh. Nah, itu menurut pendapat Imam An-Nawawi di dalam kitab Syarah Al-Muhazzab. Wa qadza haqqu sya'ri bidzofri, begitupun sama halnya seperti menyisir, yakni menggaruk-garuk rambut bidzofri dengan kuku. Jadi enggak menggunakan sisir, tapi menggunakan ini, menggunakan jari gitu lah. Nyisirin itu juga sama. Itu juga sama, enggak boleh, haram. Ya. Nah, terus kemudian warabiu, keharaman ihram yang keempat adalah halquhu, mencukur aisyari, mencukur rambut, au natfuhu, atau mencabutnya, au ihraquhu, atau membakarnya. Wal muradu, adapun yang dimaksud, yang dikehendaki, izalatuhu bi ayyi tariqin kana, menghilangkan rambut dengan cara apapun, baik dengan cara dicukur, dengan cara digunting, dengan cara dibakar, itu tidak boleh, itu haram.
Walau nasian, sekalipun dia itu dalam keadaan lupa, saya mah lupa. Saya cukur rambutnya itu, saya lupa kalau saya itu lagi ihram, sama itu juga nantinya masuk pada wajib bayar denda. Wal khamisu, kemudian yang kelima, taklimul adfari, menggunting kuku. Ai izalatuha, yakni menghilangkan kuku, min yadin au rijlin, baik kuku yang ada di tangan atau yang ada di kaki. Bitaklimin, tuh, dengan cara digunting, memakai gunting kuku, au goirihi, atau dengan selainnya, ya, atau dengan selainnya. Berarti contohnya seperti apa? Ya seperti halnya kamu gigit, kuku digigit sengaja, memang tujuannya itu untuk menghilangkan, nggak boleh gitu. Nah, illa idan kasaro, kecuali ketika memang ba'du dofril muhrimi, sebagian kuku orang yang ihram itu mengelupas, atau inkasarotnya mengelupas, ya, mengelupas. Ya ta'adzabihi, yang mana dia menjadi kesakitan dengan adanya kelupasan tersebut. Nah, kalau seperti itu, falahu izalatul munkasiri faqat, maka untuknya boleh menghilangkan kuku itu saja. Biasanya kaki itu, kaki, ya, kita kemudian si kakinya itu, kukunya itu non bahasa orang nama nyulikat, non nyulikat, apa? Lain santangan, nyulikat. Jadi ya geningan kuku nanti jadi sebelah. Jadi saya non, titajong ya karena batu. Kuku nanti nyulikat, non nyulikat bahasa Indonesia na. Apa nyulikat? Apa itu nyulikat? Jenisnya susah. Ya intinya kukunya mengelupas, setengahnya mengelupas, mengelupas. Nah itu kan sakit. Kalau udah dihilangkan itu sakit. Nah kalau itu boleh digunting, boleh, gak apa-apa dihilangkan. Ya, tapi kuku yang itu saja, yang lainnya emang enggak. Tuh ya. Eta berarti anu ka 5. Nah itu Kemudian wasadisu, pengharaman ihram yang keenam adalah atib, memakai wangi-wangian. Istimaluhu, yakni menggunakan wangi-wangian. Qasdan, dengan sengaja, bima yuqsadu alaihi raihatu tib, dengan sesuatu yang memang dimaksud baunya. Nahu miskin, seperti menggunakan minyak misik. Wa kafurin, atau menggunakan kafur. Wa fi saubihi, dalam dipakainya itu di pakaiannya, bi an yulsiqahu bihi, dengan cara menempelkan, diusap-usap di dalam pakai minyak dingin kan, nah? Atau disemprot. Alal wajhi, biayulsiqahu bihi alal wajhil mu'tadu, dengan cara memang dengan cara jarak yang biasa, berarti dengan cara diusap-usap wangi-wangian, atau dengan cara disemprot, itu juga sama gitu. Itu istimalihi, dalam penggunaannya. Au fi badanihi, atau langsung di badannya. Dohiron au batinan, baik itu dohirohu au batinahu, baik di luarnya atau di dalamnya.
Kaaklihi atiba, seperti memakan wangi-wangian. Jadi wangi-wangiannya itu enggak disemprot atau ditempelin, tapi dimakan. Sama itu juga enggak boleh. Wala farqa fi mustamilitib, tidak ada perbedaan dalam orang yang menggunakan wangi-wangian baina kaunihi rajulan, antaranya dia mau laki-laki, aw imro'atan atau perempuan, sama kana aula, baik yang putus penciumannya atau tidak, baik yang memang tidak bisa mencium dengan bagus, dalam artian ya kan saya mah tidak bisa mencium wangi-wangiannya, sama, baik dia itu tidak bisa mencium aula atau tidak. Wa kharaja bi qasdan, kemudian terkecuali dengan bahasa qasdan, ma lau alqat alaihi arih tiban, yaitu ketika semisal membawa pada si muhrim itu membawa angin pada si muhrim tiban akan wangi-wangian. Berarti contohnya seperti apa? Contohnya seperti gini. Tahu kamu wangi-wangian yang ada di mana nanti? Yang ada yang ditempel nih. Wangi-wangian yang ditempel stella. Nah, gitu. Pakai stella di situ semisal. Nah, kita ada di bawah si muhrimnya. Otomatis ketika terbawa angin, aromanya kan ke badan. Nah, itu gak apa-apa karena itu mah enggak dimaksud. Enggak dimaksud itu mah. Satu tuh pengecualiannya. Terus anu kedua, au ukriha, atau dipaksa ala istimalihi, dipaksa untuk menggunakan wangi-wangian. Allah. Sama itu juga. Au jahila tahrimahu, atau tidak tahu akan keharamannya. Au nasya annahu muhrimun, atau dia lupa bahwasanya dia itu sedang ihram. Fa innahu la fidyata alaihi, maka baginya tidak ada kewajiban fidyah. Nantinya tidak ada kewajiban denda kalau hal seperti demikian. Fa in alima tahrimahu, jika memang dia itu tahu akan keharamannya, wajahila al-fidyah, tahu bahwa memakai wangi-wangian itu dihukumi haram, tapi dia tidak tahu bahwasanya kalau semisal melanggar itu bayar fidyah. Wajabat, maka jika seperti demikian wajib baginya membayar fidyah. Tuh, ya. Wajib baginya membayar fidyah. Nah, itu adalah salah satu atau 6 perkara yang memang diharamkan bagi seseorang yang sedang ihram. Jadi ulangi, berarti yang pertama apa? Yang pertama adalah memakai pakaian yang berjahit. Kedua, menutupi kepala bagi laki-laki dan menutupi wajah bagi perempuan. 3, menyisir rambut. 4, mencukur rambut. 5, menggunting kuku. 6, memakai wangi-wangian. Itu semuanya gak boleh kita lakukan, gak boleh. Ketika kita sudah niat ihram, makanya sebelum niat ihram biasanya nih mandi dulu. Makanya pas dulu itu pas di bab salah satu perkara yang sunnah adus itu adalah ketika akan melaksanakan ihram. Sebelum ihram mandi, setelah mandi pakai wangi-wangian, setelah itu pakai pakaian ihram, niat ihram. Jangan ini mah niat ihram dulu langsung mandi, makanya nanti mandinya gak boleh pakai wangi-wangian. Gitu ya. Paham? Ditanyakan?
Jadi perempuan juga sama, maksudnya tidak haram kalau misalnya menutupi wajahnya itu dengan sesuatu yang tidak dianggap sebagai penutup. Seperti menyimpan atau meletakkan tangannya ala ba'di wajihi, pada sebagian wajahnya. Jadi kalau laki-laki kan tadi boleh nih menyimpan tangannya dia ini. Perempuan juga boleh, berarti gini perempuan. Paham? Ada yang tanyakan? Keharuman. Dah lah. Wallahu a'lam bishawab. Robin fa'na bima alamtana. Robbi alimna alladhi yanfa'una. Robbi fakina wa alana wa qarabatilana. Tawassalna bita'alumi, tawassalna bitalimi, antarzuqona wa antarzuqona amal.